Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang Nyanyian Tumbal Biduan. Langit dusun Karangjati menggantung kelam, bergelayut seperti rahasia lama yang tak pernah rampung diceritakan. Angin meniupkan bau lumpur, daun pisang basah, dan samar-samar tercium aroma anyir yang seolah datang dari liang tanah. Di tengah perkampungan yang tercekik oleh kemiskinan dan takdir yang menolak berubah, berdirilah seorang gadis yang tak lagi utuh, namun justru semakin bercahaya di mata dunia yang kejam. Ratri, si bunga desa yang mekar bukan oleh hujan kasih, melainkan oleh peluh dosa dan harga tubuh yang dibayar dengan nyanyian. Ia dibesarkan oleh seorang ibu tua yang telah lama kehilangan cahaya hidup sejak suaminya ditemukan, tergantung di gudang bambu, lidahnya menjulur, dan matanya membelalak ke arah langit seolah memohon pelepasan dari beban dunia. Sejak itu, rumah mereka hanya diisi suara gamelan dari radio tua, dan diam-diam rintih lirih dari kamar Ratri yang sering tak terkunci. Ibunya tahu, tapi tak pernah bertanya. Ia hanya duduk di kursi kayu reyot di beranda, merajut doa-doa yang tak pernah dijawab langit, sambil mencium bau tubuh anak gadisnya yang setiap malam pulang dengan aroma campuran parfum murahan, asap rokok, dan kadang air mani yang mengering di bagian dalam kain jaritnya. Ratri mulai menyanyi sejak usia 14. Suaranya bening, tapi bukan itu yang membuat para lelaki di warung remang-remang tergila-gila. Yang membuat mereka kembali malam demi malam adalah tubuhnya, langsing, semampai, dan cara ia menggoyangkan pinggulnya pelan-pelan saat bait lagu dangdut masuk ke bagian ref yang melankolis. Ia tahu seni menggoda. Ia tahu kapan harus menunduk, kapan harus menatap dengan lirikan setengah mabuk. Ia tahu bahwa harga nyawanya tidak ditentukan oleh moral, tapi oleh desah yang ia berikan di antara bait lagu dan malam-malam yang ia relakan. Malam ketika keperawanannya hilang bukanlah malam hujan atau malam pesta. Itu malam biasa, saat listrik padam dan manajer orkes keliling tempat ia bekerja mengetuk pintu kamarnya dengan sebotol anggur merah dan niat yang tidak disembunyikan. Ratri tidak melawan. Ia hanya membuka kain sarungnya, duduk di kasur busa tipis, dan menatap langit-langit saat tubuh besar dan bau itu merangsek masuk. Tak ada air mata, hanya rasa perih yang ia telan bersama suara lirih yang ia keluarkan, seperti menyanyikan lagu kematian yang hanya ia sendiri tahu nadanya. Ia keluar kamar dengan darah di pahanya dan suara yang terdengar sedikit lebih berat. Tapi di matanya tak ada sesal. Hanya kosong yang kelam dan gelap seperti sumur tua di belakang rumah. Namun malam itu berbeda. Malam saat semuanya mulai berubah. Ratri berdiri sendirian di pinggir rel kereta, membawa satu tas lusuh berisi baju panggung murahan, beberapa uang receh, dan cermin saku yang sudah retak. Angin malam membelai rambutnya yang dibiarkan terurai, dan dari kejauhan terdengar suara kodok bersahutan seperti menyambut kepergiannya. Tapi yang membuat dadanya bergetar bukanlah kodok, bukan pula suara kereta yang akan datang, melainkan bisikan yang muncul entah dari mana, menyerupai gema dirinya sendiri yang bernyanyi, tapi bukan dengan suara manusia. Itu suara serak, seperti berasal dari perut bumi. Nada yang asing namun akrab. Seperti lagu masa kecil yang dinyanyikan neneknya saat ia masih kecil, tentang Nyanyi Rawa. Lagu mistik yang dipercaya bisa memanggil roh dari danau angker di hutan belakang desa. Lagu itu hanya boleh dinyanyikan dalam keadaan telanjang, saat bulan mati, dan air tubuh perempuan masih murni. Tapi ia bukan lagi murni, dan ia tak lagi percaya pada dongeng. Namun malam itu, suara itu datang. Masuk ke telinganya, berputar di kepala, dan menggetarkan bagian terdalam tubuhnya. Seolah ada yang memanggil. Seolah rawa, lumpur, dan suara, tanah menunggu sesuatu darinya. Ia memejamkan mata. Dan dalam sekejap, tubuhnya menggigil. Ia merasa sesuatu merayap di bawah kulitnya, seperti arus halus yang mengalir dari pusar ke dada,
lalu turun lagi ke sela pahanya. Nafasnya memburu tanpa sebab, dan ketika ia memegang perut bagian bawahnya, ia merasakan denyut. Bukan denyut darah biasa, tapi denyut seperti jari-jari kecil yang menari dari dalam. Ia tersentak, tangannya gemetar, tapi matanya menyala. Ia tidak tahu apakah itu pertanda atau kutukan. Tapi ia tahu, sesuatu telah membangkitkan nyanyiannya yang lama terkubur. Kereta datang. Ratri melangkah naik, duduk di gerbong yang setengah kosong. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan sawah-sawah yang ditinggalkannya dan merasa sendirian tapi tidak sendiri. Ada suara lain yang kini tinggal dalam tubuhnya. Suara yang bukan hanya bernyanyi, tapi memanggil, menuntut, dan mungkin ingin keluar. Ia menyentuh lehernya, menyusuri lekuk tubuhnya sendiri yang kini terasa berbeda. Lebih panas, lebih hidup. Dan di balik celana dalamnya yang lembab, ia tahu, malam ini bukan sekadar kepergian, tapi kelahiran dari sesuatu yang lebih liar, lebih kuno, lebih lapar. Ia bukan lagi Ratri si gadis desa, ia adalah nyanyian itu sendiri, dan nyanyian itu menginginkan darah. Apakah kau berani mendengarkannya? Kereta ekonomi menuju kota besar, melaju dengan dentuman besi yang menyayat keheningan malam. Di dalamnya, para penumpang terlelap, membungkus tubuh dengan jaket lusuh atau selimut tipis, berusaha melupakan dingin yang merayap dari lantai logam dan angin yang menyelinap dari jendela berembun. Tapi bagi Ratri, ini bukan sekadar perjalanan. Ini seperti pelayaran ke tempat asing yang tak tercatat dalam peta manusia. Ia duduk sendiri, menghadap jendela, melihat bayangan sawah dan kuburan desa yang semakin jauh, seolah masa lalunya perlahan terkubur oleh roda-roda besi yang melindas, waktu tubuhnya masih hangat oleh bisikan yang tadi malam membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Ada getar yang belum reda, denyut yang belum jinak. Ia menyentuh tengkuk lehernya, merasakan bulu-bulu halus berdiri, dan tiba-tiba, sayang, kamu dari neraka mana kok cantiknya menyakitkan begitu? Suara itu cempreng, manja, namun ada daya, tarik yang menggetarkan. Ratri menoleh, dan di depannya berdiri makhluk yang tak bisa dikotakan, hanya dengan satu kata, banci, wanita, setan, malaikat, Rona. Begitu ia memperkenalkan diri, dengan jubah sutra merah marun yang menggantung anggun di bahunya yang kecil, bibir merah menyala seperti digores darah segar, dan mata besar yang dilapisi bulu palsu. Ia duduk tanpa izin, mengangkat kaki ke bangku, dan mengeluarkan cermin kecil, berbentuk tengkorak dari tasnya yang berbau kemenyan dan minyak kesturi. Namamu siapa sayang? Tapi boleh aku panggil kamu Madu? Ratri hanya tersenyum kaku. Suara itu seperti mainan, tapi mata Rona tidak tertawa. Matanya seperti sumur tua, dalam, basah, dan menyimpan sesuatu yang bisa menenggelamkan siapapun yang menatap terlalu lama. Percakapan mengalir aneh, seperti bisikan dalam mimpi. Tentang dunia hiburan, tentang lampu-lampu yang bisa membuat orang lupa pada dosa, dan lelaki-lelaki yang siap mencium kaki seorang biduan asal. Ia bisa melolong manja sambil mengulum mikrofon. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang Ratri rasakan namun tak bisa dijelaskan. Getaran lembut saat Rona menyentuh tangannya. Sentuhan itu seperti bukan milik manusia. Hangat, licin, dan seolah mengalirkan sesuatu dari kulit ke kulit. Aku bisa membawamu ke tempat yang tepat, bisik Rona sambil menyisir rambut Ratri dengan jari-jarinya yang dingin. Di kota, suara dan tubuhmu akan jadi emas. Tapi, kau harus siap. Dunia panggung bukan cuma soal nyanyi. Ada harga yang harus dibayar. Ratri tak menjawab. Tapi tubuhnya menyimpan pertanyaan yang tak keluar dari bibirnya. Dan ketika mata mereka bertemu dalam diam, ada sesuatu yang menyala, tipis, menggoda, dan nyaris erotik. Pelan-pelan, Rona menggeser duduknya lebih dekat. Nafasnya terasa di pipi Ratri, dan tangannya mulai menyisir rambut gadis itu ke belakang telinga. Manis sekali, bisiknya. Bahkan aku yang separuh perempuan ini bisa jatuh cinta. Ratri tidak menolak, tapi juga tidak menerima. Ia hanya diam,
membiarkan getaran halus itu menari di kulitnya. Lalu mereka tertawa. Tawa pelan yang terdengar seperti nyanyian anak kecil di kuburan. Malam tiba. Lampu kereta dipadamkan. Hanya ada nyala temaram dari bohlam yang berkedip. Penumpang lain tertidur. Ratri dan Rona duduk bersebelahan. Ratri menyandarkan kepala ke bahu Rona, dan bahu itu tidak keras seperti laki-laki, juga tidak lembut seperti perempuan. Rasanya seperti bantal yang terbuat dari kabut. Nyaman tapi menyesatkan. Dan ketika akhirnya Ratri memejamkan mata, ia bermimpi. Ia berdiri telanjang di sebuah altar batu, tubuhnya dibalut cahaya merah dari obor-obor yang menyala di sekelilingnya. Suaranya menggema ke langit, nyanyian dalam bahasa yang tak ia kenal, tapi mengalir begitu saja dari tenggorokannya. Dari antara pahanya, darah perlahan menetes, membasahi altar, dan mengalir membentuk lingkaran. Di sekeliling altar, sosok-sosok berkepala binatang duduk bersila, mendengarkan lagu dengan mata kosong. Beberapa dari mereka menangis. Beberapa tersenyum sambil menjilat darah dari lantai batu. Dan di sana, di kursi batu yang menghadap altar, duduk Rona. Atau bukan Rona, tapi makhluk yang memakai wajahnya. Dengan senyum lebar, gigi yang terlalu rapi, dan mata yang menyala hijau. Ia melambai pada Ratri, lalu membuka mulutnya perlahan. Dari mulut itu, keluar suara nyanyian yang sama, tapi lebih dalam, lebih tua. Dan Ratri mulai menyanyi bersamanya. Ia terbangun dengan napas memburu. Tangannya basah oleh keringat, dan celana dalamnya lengket, tapi dingin. Bukan karena gairah, tapi karena rasa takut yang samar. Di sebelahnya, Rona menatap dengan senyum yang tipis, nyaris menyedihkan. "Kamu nyanyi dalam tidur, sayang," katanya pelan. Dan suaranya bikin aku pengen menangis. Ratri menatap Rona, bingung antara malu, takut, dan rasa aneh yang menyerupai rindu. "Aku mimpi," katanya. "Aku tahu," jawab Rona, "tapi mungkin itu bukan mimpi. Mungkin itu kenangan." Kereta terus melaju, dan langit perlahan memudar ke ungu. Tapi dalam tubuh Ratri, ada sesuatu yang baru. Sebuah ruang yang mulai terbuka, kosong, dan menunggu untuk diisi. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Tapi apa yang sedang masuk ke dalam dirinya? Cinta, kutukan, atau sesuatu yang lebih liar? Ia menatap Rona, lalu tersenyum. Dan dalam senyum itu, ada nyanyian yang mulai bangkit. Nyanyian setan. Pintu gerbang rumah itu berderit seperti mengaduh. Saat terbuka, memperlihatkan halaman luas yang dipenuhi bunga kenanga dan patung-patung batu yang menatap tanpa mata. Pohon beringin menjulang di pojok halaman. Akar-akarnya menjulur seperti tangan-tangan renta yang hendak memeluk siapapun yang masuk. Dan di tengah semua itu berdiri rumah besar bergaya kolonial, cat putihnya mengelupas, jendelanya tinggi dan berjubah tirai tebal merah marun, seolah menutupi mata-mata yang terus mengintip dari dalam. Ratri menggenggam tangan Rona ketika mereka berjalan menuju pintu depan. Hatinya digebuk ketakutan yang samar, namun juga terbius oleh rasa penasaran yang tak wajar. Aroma kemenyan mengambang di udara, menyelinap seperti kabut, menembus kulit dan menusuk pori-pori hingga terasa seperti disentuh dari dalam. "Selamat datang di rumah panggung, sayang," bisik Rona. "Disinilah para biduan hebat dilahirkan dan dimakamkan." Pintu terbuka tanpa diketuk, seolah rumah itu tahu mereka telah tiba. Dari dalam rumah, cahaya temaram menyambut mereka. Lantainya dari marmer dingin, namun ada kehangatan yang aneh, seolah ubin-ubin itu menyimpan panas tubuh-tubuh yang pernah berbaring di atasnya. Dindingnya dipenuhi foto-foto perempuan bergaun ketat, tersenyum di panggung, namun matanya menyimpan duka yang tak bisa dijelaskan. Ada keanggunan dalam penderitaan mereka. Dan di tengah tangga melingkar, berdiri seorang perempuan. Diva. Ia mengenakan gaun panjang hitam, berbelahan dada rendah, yang membentuk lekuk tubuhnya seperti ular. Kulitnya putih pucat, halus seperti lilin, yang baru dicetak. Bibirnya merah darah, terlalu merah untuk manusia.
Dan matanya, tajam, cekung, menyala redup seperti arang yang tak pernah mati. Anak baru? Suaranya berat, nyaris seperti nyanyian rendah yang ditahan. Ratri hanya bisa mengangguk. Diva turun perlahan, langkahnya tanpa suara, seperti melayang di udara. Ia menghampiri Ratri, menyentuh dagu gadis itu dengan jari panjangnya, lalu mengendus, lehernya seperti kucing mencium mangsanya. Ada nada dalam napasmu, nada yang belum terbangun. Malam itu, upacara penerimaan dimulai. Diva memandikan Ratri dengan air 7 bunga di dalam kamar mandi besar berubin hitam. Lampu redup, asap dupa mengambang seperti tirai gaib. Rona berdiri di pojok, menyanyikan kidung dalam bahasa yang tak dikenal. Air itu dingin, namun terasa seperti menembus tulang. Ratri berdiri telanjang di tengah kolam batu, tubuhnya gemetar, bukan oleh malu, tapi oleh sesuatu yang lebih liar, sesuatu yang mengalir dalam darahnya. Diva masuk ke kolam, membasuh tubuh Ratri dengan tangan yang terlalu lembut untuk manusia. Jemarinya bergerak seperti menari, menyusuri pundak, dada, pinggang, bahkan ke bagian-bagian yang membuat Ratri mengatupkan gigi menahan desah. Tapi ia tidak menolak. Ia bahkan menengadah, membiarkan Diva menyiram kepalanya dengan air, memejam mata, dan membuka dirinya sepenuhnya. Nyanyian bukan hanya suara, bisik Diva di dekat telinganya, sambil menjilat lembut daun telinga Ratri, tapi tubuh. Setiap sentuhanmu adalah nada. Dan malam ini, aku mengajarkanmu menyanyikan lagu dari kulit dan darah. Setelah mandi, Diva menyisir rambut Ratri dengan sisir dari kayu hitam. Setiap tarikan sisir seperti menghidupkan kembali ingatan-ingatan yang bukan miliknya. Adegan kabur dari perempuan lain yang menjerit, merintih, menyanyi dalam gelap, dan bercinta dengan bayangan. Ratri mulai menggigil, bukan karena dingin, tapi karena api. Api yang menari dari pangkal pahanya, menjalar ke dada, dan membakar tengkuknya setiap kali Diva meniupkan mantra ke kulitnya. Kenikmatan adalah kekuatan, kata Diva, dan kau akan bersenandung dari dalam tubuhmu sendiri. Lupakan cinta. Yang kau butuhkan adalah rasa lapar. Malam itu, Ratri tidur di kamar kayu besar dengan ranjang ukiran naga yang melingkar. Tirai tebal, menghalangi cahaya, tapi bukan suara. Ia mendengar desahan dari balik tembok, lirih, dalam, bergema seperti bisikan roh yang sedang bermain cinta. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, suara rintih tertahan, jerit yang dipeluk bisu, dan tangis yang dihisap oleh udara. Saat ia memejamkan mata, tubuhnya seperti melayang. Ia tidak tahu apakah ia masih tidur, atau sudah dibawa pergi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri sedang berdiri di depan cermin besar. Tapi bukan cermin biasa. Dari sana, sosok-sosok perempuan bermata hitam menatapnya. Mereka menyanyi bersamaan dengan suara serak dan penuh luka. Dan perlahan, dari balik cermin itu, muncul bayangan lelaki tanpa wajah. Lelaki itu menyentuh tubuhnya dengan jari-jari api. Ratri tidak melawan. Ia membuka dirinya, menyerah, dan merasakan sentuhan itu mengubah kulitnya menjadi seruling yang bergetar di tiap sentuhan. Ia bangun dengan tubuh basah. Rona duduk di sisi ranjangnya, mengelus paha Ratri pelan. Kamu sudah mulai belajar, katanya. Jangan lawan arusnya, sayang. Semakin kamu melawan, semakin dalam mereka akan masuk. Ratri menatap mata Rona, mencari kejujuran yang mungkin masih ada. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan. Refleksi dari dirinya sendiri yang perlahan tak lagi ia kenal. Dan di kejauhan, dari bawah lantai, terdengar nyanyian samar. Seperti suara perempuan yang dulu-dulu. Suara yang terkubur bersama rahasia dan tubuh. Suara yang kini mulai menyatu dalam tubuh Ratri. Waktu kehilangan bentuknya di rumah itu, siang dan malam tidak lagi dibedakan oleh cahaya matahari, melainkan oleh aroma kemenyan dan gema nyanyian yang berulang dari ruang latihan. Hari-hari Ratri kini adalah serpihan-serpihan pengalaman yang menampar tubuh dan jiwanya bergantian. Ia tidak lagi merasa berjalan dalam waktu,
tapi seperti sedang disayat oleh setiap detik yang menetes pelan dan panas ke kulitnya. Pelatihannya dimulai dari hal-hal yang masuk akal, vokal perut bawah, teknik pernapasan dada, kendali nada di tenggorokan, tapi itu hanya kulit. Setelah hari ketiga, Diva mulai menyentuh bagian dalam dari apa yang ia sebut sebagai suara sejati. Bukan suara dari tenggorokan, tapi suara dari rahim. Setiap perempuan punya nyanyian rahasia di dalam tubuhnya, kata Diva sambil menggenggam perut bagian bawah Ratri, menekannya pelan, seolah hendak memeras sesuatu dari sana. Kau harus belajar menyanyi dari dalam vaginamu. Itu yang membuat lelaki bersujud dan setan tunduk. Dari sinilah latihan menjadi sesuatu yang lain. Gerakan tubuh dalam lagu menjadi permainan erotis. Gerakan pinggul tak sekadar goyangan, melainkan simbol pemanggilan, tarikan energi dari bawah tanah, dari rahim ke mulut. Diva mengajari bagaimana menggesek lutut, menggulung lidah di sela lirik, dan menghembuskan nafas seperti membelai kulit penonton. Ratri belajar memainkan nada seperti mencumbu udara. Rona, dengan gaya centil dan tak tahu malu, membantu Ratri melatih desah. Desah itu jembatan ke alam gaib, katanya sambil memeluk Ratri dari belakang. Mulutnya nyaris menyentuh tengkuk gadis itu. Bukan cuma laki-laki yang basah karenanya, tapi juga roh-roh yang belum mati. Mereka suka suara perempuan yang hampir orgasme. Lalu datanglah jamu itu. Campuran hitam kental dalam botol keramik, diberikan setiap pagi sebelum latihan dimulai. Rasanya getir dan panas. Menelannya seperti membakar tenggorokan dan menyulut api di perut. Dalam waktu seminggu, Ratri mulai merasa tubuhnya berubah. Putingnya lebih sensitif, seperti selalu digelitik bayangan tangan. Pinggulnya terasa berat dan menggelinjang hanya dengan gesekan kain. Dan aromanya, tubuhnya kini mengeluarkan wangi, pandan, samar namun menusuk, seperti undangan rahasia kepada makhluk yang tidak terlihat. Setiap malam, Ratri menjadi perempuan lain. Ia sering mendapati dirinya menatap cermin besar di kamar, tanpa sadar mulai menyentuh tubuhnya sendiri. Jari-jarinya menjelajahi lekuk dadanya, perutnya, lalu masuk perlahan ke celah yang kini selalu hangat, basah, dan berdenyut. Cermin itu bukan hanya pantulan, tapi portal. Dari dalam kaca, ia melihat bayangan-bayangan aneh, biduan lain dengan wajah rusak, atau dirinya sendiri dengan mata hitam legam seperti liang maut. Dan mereka menatapnya seolah mengatakan, "Kami pernah seperti kau." Desahan itu bukan lagi milik manusia. Namun malam itu berbeda. Ratri sedang duduk di lantai, mengenakan kain tipis yang menempel pada kulit basah oleh peluh dan hasrat. Ia baru saja menyelesaikan sesi latihan tubuh, lengkap dengan ritual penguncian suara lewat pernapasan perut bawah. Teknik aneh yang melibatkan menahan nafas sambil mengejan hingga tubuh bergetar. Kainnya sedikit terbuka, membiarkan sebagian dadanya terlihat. Tanpa ia sadari, pintu kamar latihan sedikit terbuka. Dan dari balik celah itu, Bram berdiri. Ia adalah teknisi suara rumah panggung. Diam, dingin, jarang bicara. Tapi malam itu, matanya seperti terbakar. Mata mereka bertemu, waktu terhenti. Dalam satu detik yang terasa seperti satu malam penuh dosa, Ratri merasa disentuh. Bukan secara fisik, tapi disentuh oleh tatapan yang menusuk jauh melewati kulit, ke tempat paling dalam di tubuhnya yang kini rapuh dan terbuka. Tubuhnya menggigil, tapi bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena tertarik. Namun peraturan rumah panggung jelas. Cinta dilarang. Karena cinta adalah bentuk kelemahan yang bisa merusak nyanyian, bisa mengacaukan ritme tubuh yang seharusnya hanya bergema untuk kekuatan gaib. Diva pernah berkata, perempuan yang jatuh cinta akan kehilangan nadanya, ia menjadi manusia lagi, dan manusia tak pantas menyanyikan lagu para arwah. Setelah Bram pergi, Ratri duduk terpaku. Hatinya berdebar tak karuan, dadanya naik turun seperti hendak meledak. Tangannya menggigil saat menyentuh kembali bagian tubuh yang tadi disorot diam-diam, dan dari dalam dirinya, suara lirih terdengar. Bukan dari mulut, tapi dari sela-sela kulitnya. Suara jeritan kecil, halus, namun penuh duka. Mungkin itu suara rahimnya sendiri. Mungkin
Itu suara para biduan yang pernah disentuh cinta dan dihancurkan karenanya. Malam itu, saat ia memejamkan mata, Ratri bermimpi melihat rahimnya sendiri mengembang seperti bunga. Dari dalamnya keluar suara nyanyian dan darah. Banyak darah. Di tengah genangan darah itu, Diva berdiri, tersenyum. Selamat datang di nada akhir, sayang. Dan dari bayangan di belakang Diva, Bram menatapnya. Kali ini dengan mata hitam, mata milik sesuatu yang bukan lagi manusia. Tubuh Ratri mengejang dalam tidur. Tangannya meremas spray. Bibirnya terbuka dalam desahan yang terlalu panjang untuk disebut mimpi. Ia tidak tahu, apakah ia sedang dilatih untuk jadi biduan, atau sedang dilahirkan ulang menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin tidak lagi punya jiwa. Hari itu, langit di atas rumah panggung tak sekadar mendung. Ia tampak seperti terbakar sunyi, seolah ada sesuatu dari perut bumi yang hendak keluar, mengendap-endap lewat angin, menyusup ke sela-sela genteng dan pori-pori tembok tua. Di ruang, altar yang dipenuhi asap kemenyan, Ratri duduk telanjang dengan rambut terurai menutupi sebagian dadanya. Kakinya dilipat, dan tangan menggenggam erat sebuah cawan kecil berisi darah segar. Darah haid pertamanya selama tinggal di rumah itu. Warnanya gelap pekat, berbau besi dan rahasia. Di hadapannya, Diva berdiri anggun mengenakan kebaya hitam berhias benang emas yang menyala samar dalam cahaya lilin. Wajahnya seperti patung, dingin, simetris, nyaris abadi. Di tangannya, selembar daun lontar terbentang. Permukaannya telah diukir dengan lambang-lambang tua yang berdenyut halus seperti kulit makhluk hidup. Diva mengambil darah dari cawan, mencelupkan jarinya, lalu menulis nama Ratri dengan gerakan lambat namun mantap. Setiap goresan tampak mengiris waktu, mengikat nasib. Ini bukan kontrak biasa, bisik Diva. Suaranya serak seperti dinding tua yang retak. Tak, ini adalah perjanjian antara tubuhmu, rahimmu, dan panggung yang tak kasat mata. Saat kata terakhir mantranya dibacakan, sebuah suara lirih menggema dari loteng di atas mereka. Suara retakan kayu, seperti kuku-kuku kecil yang menyeret lantai. Ratri menengadah pelan, dan di sanalah, di sela, kayu gelap yang penuh debu. Sepasang mata menyala merah terbuka untuk pertama kalinya dalam setahun. Boneka tuyul bertanduk, yang selama ini dianggap hiasan mati, kini hidup. Nafasnya kasar, berat, dan tubuhnya yang kecil seperti menggetarkan udara di sekitarnya. Diva hanya tersenyum. Malam itu juga, ketika semua penghuni rumah telah masuk ke dalam ruang tidur mereka, dan lilin-lilin pemujaan padam satu-satu, Ratri menyelinap. Kakinya telanjang menyusuri lantai dingin menuju studio suara yang terletak di ujung koridor. Pintu terbuka perlahan, mengerang pelan seperti suara dengusan gairah yang ditahan. Di dalamnya, Bram menunggu. Tak ada kata di antara mereka, tak ada janji, hanya tubuh. Tubuh yang terlalu lama menyimpan api, terlalu penuh hasrat, terlalu lelah, menahan semua desah. Mereka saling menghampiri seperti binatang, saling mencari bagian tubuh yang paling sunyi dan paling berisik. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lebih seperti gigitan. Tangan Bram langsung meremas pinggul Ratri, menariknya erat seakan takut kehilangan. Ratri membalas dengan gerakan pinggul yang menggoda, menyentuh dadanya sendiri, menarik rambutnya ke belakang seperti biduan yang ingin dinyanyikan. Saat Bram menelanjangi Ratri sepenuhnya, tubuhnya telah basah, bukan hanya oleh peluh, tapi oleh cairan yang merembes dari dalam, seperti tanah subur setelah hujan pertama. Ia membuka pahanya, lebar di atas meja mixer studio, dan Bram menunduk, menciumi tiap inci kulitnya dengan lidah yang lapar. Suara mereka lirih, hanya napas dan desahan tertahan. Ratri menggigit bibirnya saat Bram memasuki dirinya perlahan. Gerakannya dalam, lambat, namun membakar. Mereka bersetubuh dalam keheningan yang menyesakan, seolah takut membangunkan roh-roh rumah itu. Namun mereka tidak sendiri. Di balik cermin studio, si tuyul merah bertanduk mengintip. Matanya membulat, tanduk kecilnya bergetar, dan tawa kecil nyaris tak terdengar mengisi udara. Ia menyaksikan segalanya. Cara Bram menumpahkan air maninya ke dalam tubuh Ratri, menandainya, mengkhianati kontrak darah.
Dan dari cairan itu, seperti ada sesuatu yang menyerap masuk ke dalam rahim Ratri. Sesuatu yang dingin dan hidup. Sebuah kutukan yang lembut. Pagi harinya, Diva masuk ke kamar mandi tempat Ratri biasa membasuh tubuh. Ia berdiri diam di tengah ruangan, lalu mengendus pelan. Hidungnya menegang, bibirnya tersenyum. Cinta punya aroma yang busuk, bisiknya sambil menyentuh dinding yang masih lembab. Dan tubuh perempuan yang jatuh cinta selalu mudah dibaca. Air maninya tak bisa disembunyikan. Di dalam kepalanya, gema suara-suara mulai mengalun. Roh para biduan lama yang pernah tinggal, yang pernah bercinta, yang pernah berharap bisa menyanyikan lagu dengan hati utuh. Tapi semuanya dihancurkan oleh satu hal. Cinta yang salah waktu, salah tempat. Di kamar atas, Ratri terbangun dalam peluh dingin. Perut bagian bawahnya terasa berat, dan jari-jarinya gemetar tanpa alasan. Ia bangkit, berdiri di depan cermin. Tapi pantulan di sana bukan dirinya. Itu sosok dirinya yang sedang mengandung. Perutnya membesar, tapi bukan oleh anak manusia. Di balik perut itu, ada tangan kecil yang menekan dari dalam, menampakkan 5 jari bertanduk. Dan dari mulutnya sendiri, keluar suara biduan tua yang telah mati. Tak ada cinta di antara biduan dan panggung gaib. Hanya tubuh dan suara yang harus kau bayar dengan kutukan. Dan malam pun kembali menunggu, dengan mulut terbuka, dan perut yang haus darah. Udara malam Jumat Kliwon menyusup. Seperti racun halus ke sela-sela rumah panggung, angin berhenti berembus, waktu seolah menahan napas. Di balik semua jendela yang telah dilapisi kain mori dan digembok dari dalam, satu-satunya cahaya datang dari ratusan lilin hitam yang berderet di sepanjang lorong bawah tanah. Lorong yang hanya dibuka saat malam-malam tertentu. Malam ketika batas antara dunia manusia dan para produser dari alam lain menjadi setipis embun di ujung pisau. Ratri, dengan tubuh telanjang yang telah dilumuri minyak wangi campuran darah kelelawar, melati tua, dan bunga kantil yang dipetik dari kuburan bayi, berjalan perlahan ke ruang pemujaan. Kulitnya mengilap dalam cahaya lilin, aroma tajam memenuhi hidung, menusuk saraf, hingga rasanya seperti mengendus cinta busuk yang telah membusuk bertahun-tahun. Langkah kakinya berat, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya seperti melayang, kosong, menanti diisi. Diva telah menunggu di tengah ruangan, telanjang, tubuhnya dibalur arang dan kunyit, bibirnya dicat darah ayam hitam. Di sekelilingnya terdapat lingkaran simbol-simbol kuno, tergambar dari campuran darah haid dan cairan sperma yang telah mengering. Rona berdiri di ujung lingkaran, mengenakan jubah tipis transparan yang memperlihatkan tubuh bancinya yang lentur, dan memikat, menggenggam kitab tua yang terikat rambut manusia. Ratri berlutut. Di tengah ruangan, sebuah altar batu tampak berdenyut, seperti jantung yang belum mati. Diva mulai menari, tubuhnya berputar-putar seperti bayangan ular, dadanya berguncang, bokongnya menari tanpa irama manusia. Suara gamelan halus muncul entah dari mana, seperti bisikan jauh dari bawah tanah, atau dari dalam liang tubuh para biduan yang pernah dikorbankan. Rona membacakan mantra dengan bahasa yang membuat udara menjadi berat, lidahnya meliuk, mulutnya berbusa halus. Dan saat satu lilin padam, tubuh Ratri mendadak kaku. Sesuatu masuk, tak terlihat, tapi terasa. Sesuatu seperti lidah panjang yang menjulur masuk ke dalam vaginanya. Dingin, berlendir, dan bergerak menyusuri rahimnya dengan gerakan licik dan pasti. Ratri menggeliat, bukan karena nikmat, tapi karena tubuhnya tak mampu melawan. Kepalanya mendongak, mulutnya terbuka, dan suara nyanyian meluncur begitu saja dari tenggorokannya. Suara yang bukan miliknya. Suara yang tinggi, menggema, dan disambut jerit-jerit dari sudut ruangan. Jerit para produser gaib yang tak terlihat mata, tapi terasa oleh jiwa. Suara tepuk tangan tak kasat mata pun terdengar. Kasar, dingin, dan penuh persetujuan. Diva melangkah mendekat, menempelkan tubuhnya yang berkeringat pada tubuh Ratri yang kini bergetar. Ia mengecup dahi gadis itu dengan bibir dingin, lalu membisikkan kata-kata yang menusuk langsung ke lubuk batin. "Selamat, Ratri.
Kau kini telah memiliki penonton abadi. Setelah ritual itu, tubuh Ratri seperti dilahirkan kembali. Lebih indah, lebih lentur, lebih harum. Payudaranya tampak lebih penuh, kulitnya bersinar seperti dilumuri bulan. Tapi, bagian dalamnya telah berubah. Ia merasa kosong namun penuh. Seperti ada yang menetap di sana, makhluk yang membentangkan sayap di dalam rahimnya. Ia bisa bernyanyi dengan kekuatan yang membuat orang merinding, membuat lelaki-lelaki membasahi celananya hanya dari desahannya di panggung. Tapi ia tahu, ia bukan manusia seutuhnya lagi. Ketika Bram datang malam itu, mencoba merengkuhnya dengan cinta yang masih polos, Ratri sempat ragu. Tapi rindu terlalu liar. Mereka saling mendekat. Bibir Bram menyentuh lehernya, tangannya menyusuri tubuh yang ia rindukan. Tapi begitu tangannya mencapai perut bawah Ratri, tubuh gadis itu mendadak kejang. Kulitnya mengelupas halus, dari sela pahanya mengalir darah segar seperti menstruasi yang tak wajar, dan aroma gosong menyeruak. Bram terhempas ke belakang, terbakar oleh sesuatu yang tak bisa dilihat, namun hidup di dalam rahim Ratri berteriak, bukan karena sakit, tapi karena kehilangan. Kehilangan sentuhan, kehilangan cinta. Gairah kini menjadi kutukan. Tubuhnya menolak cinta manusia. Ia hanya bisa disentuh oleh mereka. Mereka yang menginginkannya dari dimensi yang lebih dalam, lebih gelap. Air matanya jatuh untuk pertama kali sejak bertahun-tahun. Tapi bukan hanya karena sedih, melainkan karena tubuhnya telah jadi panggung bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan di dalam perutnya, makhluk itu tersenyum. Nama Ratri kini mengalir seperti arus deras di antara bibir-bibir busuk, para elit kota, pengusaha tamak, politisi cabul, hingga ustaz palsu yang gemar mengaji sambil meraba paha biduan. Ia hadir di pesta mewah di Hotel Bintang 5, menari dengan selendang transparan yang nyaris tak menutupi apapun, menyanyi dengan desah yang bisa membangkitkan hasrat lelaki tua yang sudah mati pucuk. Suaranya bukan lagi milik manusia. Ia mampu membuat mata meleleh hanya dari tatapan. Sekali nyanyi, seorang jenderal jantungnya copot dan dianggap mati karena terlampau bahagia. Tapi, di balik semua sorotan itu, Ratri adalah perempuan yang tercerabut dari dirinya sendiri. Setiap kali ia meraih orgasme dari jamuan ritual dengan klien-klien terpilih, ia merasakan dirinya tercabik. Gairah itu bukan nikmat, tapi luka yang menyayat jiwa. Seolah di setiap puncak kenikmatan, ada sosok-sosok tak kasat mata yang merenggut bagian tubuhnya, menyimpan potongan dirinya dalam dunia yang tak bisa disentuh cahaya. Ia sering terbangun dari mimpi dengan vagina berdarah, leher penuh bekas gigitan, dan mata merah yang tidak bisa ditutup semalaman. Ratri tahu, ia sedang sekarat perlahan, tapi bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. Bram, satu-satunya sosok yang membuatnya masih merasa manusia, tak tinggal diam. Malam itu, ia menyelinap ke kamar Ratri, memeluknya tanpa kata, dan mengajaknya kabur. Mereka lari di tengah malam, melewati lorong sempit yang hanya diterangi cahaya bulan. Ratri sempat mencium bau laut di udara, bau kebebasan yang sempat membuatnya berharap. Namun harapan adalah kemewahan yang tak pantas untuk biduan bertanda gaib. Mereka tertangkap di gerbang belakang rumah itu. Diva berdiri di sana, mengenakan kebaya hitam dengan rambut menjuntai sampai tanah, mata merah menyala. Di belakangnya, tuyul bertanduk merah sudah menari-nari kecil sambil membawa kantong kain putih, kantong kematian. Diva tak bicara, ia hanya menjentikkan jarinya, dan mulut Ratri terkunci. Bram ditarik ke altar kecil di tengah halaman belakang. Tubuhnya ditelanjangi, diikat dengan kain kafan kotor. Rona muncul entah dari mana, tertawa getir sambil membawa mangkuk berisi darah, haid yang masih hangat. Tuyul itu melompat-lompat senang, lalu menciumi tubuh Bram, mulai dari dada, leher, wajah, dan saat giginya yang runcing mulai menggigiti kulit, Ratri hanya bisa menganga tanpa suara. Matanya membelalak saat daging kekasihnya dicarik seperti kain lap tua. Aroma daging terbakar dan air mata membuat malam itu lebih pahit dari neraka. Ketika semuanya usai, Bram tak lebih dari tulang yang bersih mengilat.
Tuyul menjilati sisa darah di altar. Diva mendesah puas, dan Ratri jatuh lunglai. Tapi api dalam dirinya belum padam. Di balik tubuh yang nyaris habis, jiwanya berteriak. Bukan untuk lari, tapi untuk membalas. Malam itu juga, ia diam-diam naik ke loteng, membawa seluruh tubuhnya yang masih harum meski penuh luka. Ia telanjang, hanya dibalut minyak bunga kantil yang dicampur dengan darah perawan terakhirnya, yang ia simpan di kain putih sejak malam pemanggilan pertama. Ia tahu, panggung tertinggi bukan di dunia manusia, melainkan di tempat di mana para makhluk gaib menyantap suara dan gairah. Dengan suara lirih, ia mulai bernyanyi, tapi bukan lagu dangdut yang biasa ia bawakan. Ini lagu purba, lagu yang dilarang, disebut lagu yang konon hanya dinyanyikan oleh perempuan yang siap menjadi pengantin iblis. Irama itu menari, berdesir melalui angin, dan dari bawah tanah, suara-suara mulai menjawab. Jeritan, tawa cekikikan, denting lonceng tak terlihat, dan derap kaki tanpa tubuh. Ratri membuka kakinya lebar, duduk di tengah lingkaran darah yang ia buat sendiri, dan membisikkan nama-nama yang telah lama dikubur dalam kitab hitam Diva. Datanglah, aku bukan biduan kalian. Aku ibu dari kejatuhan kalian. Makhluk-makhluk itu muncul, bukan hanya tuyul, tapi para jin berekor dua, pocong bersayap, kuntilanak tanpa wajah, bahkan lelaki setengah naga yang kelam matanya. Mereka mengitari tubuh Ratri, mendesis, mengendus, dan sebagian mulai menjilat pahanya. Tapi Ratri tak gentar. Ia menyanyi, memanggil, dan mempersembahkan tubuhnya. Bukan untuk kenikmatan mereka, tapi sebagai perangkap. Di balik altar, ia telah menyematkan mantra pembalik. Mantra yang ia dapat dari nyanyian biduan lama yang arwahnya terjebak di cermin kamar mandi. Mantra itu membuat tubuh Ratri menjadi magnet, pengikat bagi semua makhluk yang telah meminum suaranya. Begitu satu makhluk mencumbunya, tubuh mereka tersedot masuk ke pusaran hitam yang muncul dari rahim Ratri sendiri. Satu persatu mereka terseret. Jeritan mengguncang loteng. Api keluar dari lantai. Dinding bergetar. Diva mendobrak masuk, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Tapi Ratri hanya menatapnya sambil tersenyum. Senyum penuh darah di bibirnya. Diva mencoba membacakan mantra, tapi suara Ratri lebih kuat. Aku bukan muridmu. Aku panggung terakhirmu. Lidah Diva terbakar, tubuhnya melengkung, dan seperti wayang. Yang dibakar, tubuhnya meleleh jadi arang. Rona yang mencoba lari justru tersedot ke cermin, wajahnya membentur kaca dan pecah jadi serpihan kutukan. Dan saat semuanya sunyi, hanya Ratri yang tersisa. Tubuhnya lunglai, tapi senyum di wajahnya tak pernah tampak seindah itu. Ia telah membakar semua. Menyanyikan panggung terakhir dengan darah, gairah, dan dendam yang membara seperti lahar dari neraka paling dalam. Tapi, suara di perutnya belum padam. Sesuatu masih hidup di dalam rahimnya. Dan mungkin, panggung sebenarnya baru akan dimulai. Apakah kau mendengar lagu itu? Jangan terlalu dekat. Kadang, nyanyian adalah undangan untuk mati. Malam itu, halaman rumah tua yang telah lama dihuni oleh bau kemenyan dan darah berubah menjadi panggung terakhir. Langit menggantung berat di atas kepala, seakan menahan nafas, menunggu sesuatu yang sangat gelap untuk selesai. Lilin-lilin merah menyala di sekitar Ratri, menyinari tubuhnya yang telanjang dan penuh bekas luka. Ia berdiri di tengah lingkaran itu, wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang, matanya menyala dengan api yang tak bisa dipadamkan. Di hadapannya, yang dulu adalah para penonton, yang pernah menandatangani kontrak, yang pernah merasakan derita, dan kenikmatan yang tak bisa dipahami. Diva, Rona, dan semua yang terjerat dalam takdir kegelapan itu, kini hadir dalam bentuk yang tak utuh. Mereka berdiri diam, menatap Ratri, tubuh mereka meleleh, kulit mereka mengelupas seperti lilin yang dibakar, dan di mata mereka ada ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ratri mulai bernyanyi, suaranya bukan lagi suara manusia, tetapi suara yang lebih tua, lebih dalam, lebih mengerikan. Nyanyian itu menggetarkan tanah, membelah langit, dan membuat cermin-cermin di sekitarnya pecah berantakan.
Setiap nada yang keluar dari bibirnya seperti menyayat ruh mereka satu persatu. Suaranya adalah kutukan, warisan dari biduan pertama yang menjadi tumbal, yang telah terperangkap dalam lingkaran ini, seperti seekor tikus yang terus berlari dalam roda yang tak pernah berhenti. Diva menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam. Api keluar dari mulutnya, dari matanya, sampai akhirnya ia runtuh menjadi abu. Rona meronta, kulitnya melepuh, terpanggang oleh suara yang begitu mematikan. Tuyul bertanduk merah yang dulu menjadi pengawal mereka, kini mencair menjadi darah hitam pekat yang menetes ke tanah, menciptakan genangan darah yang menyebar seperti api yang menyelimuti. Ratri terus bernyanyi, lebih keras, lebih dalam, hingga rasanya bumi sendiri ikut bergetar. Tubuhnya mulai terasa berat, rahimnya menggelembung, dan darah mulai mengalir dari dalam dirinya. Ia tidak ingin selamat. Ia tidak ingin kabur dari takdir yang telah dituliskan untuknya. Semua yang telah ia korbankan, semua yang telah ia rasakan, harus berakhir malam itu. Suara itu mengalir keluar dari tubuhnya seperti sungai yang tak terbendung, dan akhirnya, rahimnya terbuka. Darah bercampur api. Nyanyian itu terus mengalun, semakin liar, semakin menggila, hingga Ratri merasa dirinya terpecah. Tubuhnya, yang dulu indah, kini tak lebih dari sisa-sisa kehancuran yang dilepaskan ke dunia. Api dari dalam tubuhnya semakin besar, semakin menggila, hingga rumah tua yang selama ini menjadi tempat bagi segala kegelapan itu runtuh, hancur dalam ledakan gaib yang mengguncang dunia. Tapi walaupun rumah itu musnah, walaupun panggungnya lenyap dalam kobaran api, legenda Ratri tidak pernah mati. Nyanyian itu menyebar, dari desa ke desa, dari kota ke kota, kisah tentang biduan cantik yang suaranya bisa memanggil arwah, yang tubuhnya menjadi persembahan, yang lagu-lagunya berubah menjadi mantra, terus menyebar seperti virus yang merasuki jiwa mereka yang mendengarnya. Dan konon, jika engkau bernyanyi lagunya di malam Jumat, suara langkah kaki akan terdengar di sekitarmu. Bukan langkah manusia, tapi langkah dari dunia lain, dari makhluk yang hidup di balik bayang-bayang, yang menunggu untuk datang. Dan saat itu, udara akan dipenuhi dengan aroma darah melati, aroma yang tak bisa kau lupakan, aroma yang akan membawamu pada kegelapan abadi. Apakah kau akan ikut bernyanyi?